President Yoon praised the South Korean national football team at the Cheongwon on Thursday for not only their incredible athleticism but endurance and state of mind. 또 여러분의 이 투혼이 우리가 어떠한 어려움도 우리 국민들이 이겨나갈 수 있다. Langsung info valid dari A1, Shin Tae-yong akhirnya perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia. Bukan Shin Tae-yong, ini kandidat pelatih terkuat untuk tukangi Korea Selatan. Masih mendingan di Indonesia, ini perbandingan gaji Shin Tae-yong di Indonesia dibanding Korea Selatan. Gunduli Filipina 3-0, Timnas Indonesia ditunggu Laos. Akhirnya PSSI buka suara, ini penjelasan PSSI soal tenggat waktu tanda tangan kontrak Shin Tae-yong. Saksikan penjelasannya sampai akhir video. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong terbuka kepada sahabatnya soal kontraknya bersama Timnas Indonesia. Isu mengenai Shin Tae-yong menjadi pelatih Korea Selatan semakin ramai di kalangan supporter Timnas Indonesia. Sebelum isu ini memanas, pelatih berusia 53 tahun tersebut pernah mengatakan bahwa ia sudah menyepakati kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Nama Shin Tae-yong terus menjadi sorotan karena belum menandatangani kontrak baru dengan Timnas Indonesia, padahal kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2024. Situasi ini semakin panas karena Shin Tae-yong disebut-sebut menjadi calon pelatih baru Korea Selatan. Namun Shin Tae-yong pernah menyatakan bahwa ia telah menyepakati perpanjangan kontrak hingga Juni 2027. Pernyataan ini disampaikan melalui akun YouTube mantan atlet bisbol Korea Selatan, Yang Jo On-hyuk, saat mereka bermain golf bersama di Indonesia. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Erick Thohir sangat baik. Ia selalu menjalin hubungan dekat dengan Erick Thohir sejak kedatangannya di Indonesia. Sejak saya datang ke sini, hubungan saya baik dengan Erick Thohir. Dia memiliki klub sepak bola luar biasa, jelas Shin Tae-yong. Selama 4 tahun terakhir, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia meraih berbagai prestasi. Ia sukses membawa Timnas Indonesia senior hingga Garuda Muda U23 lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan meraih posisi 4 besar di Piala Asia U23 2024. Baru-baru ini, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menang 2-0 atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni lalu. Prestasi ini membuat nama Shin Tae-yong sering diteriakan oleh para supporter di stadion selama pertandingan Timnas Indonesia. Tak pilih Shin Tae-yong, ini dua kandidat pelatih Korea Selatan. Nama Shin Tae-yong kembali disebut dalam bursa pelatih baru Timnas Korea Selatan. Namun, dia bukan kandidat terkuat untuk posisi tersebut. Selama 4 bulan terakhir, Korea Selatan tidak memiliki pelatih kepala resmi setelah Jurgen Klinsmann dipecat pasca Piala Asia 2023. Saat ini, Kim Do-hoon, pelatih kepala Timnas U23, ditunjuk sebagai pelatih interim oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Menurut media Korea Selatan, Daum KFA akan segera menentukan siapa yang akan menjadi pelatih kepala Taeguk Warriors. KFA lebih mengutamakan pelatih lokal meskipun tidak menutup kemungkinan merekrut pelatih asing seperti Graham Arnold (pelatih Australia) atau Jesus Casas (pelatih Irak). KFA telah membuat daftar pelatih yang cocok memimpin tim yang dipimpin oleh San Heung-min dan rekan-rekannya dengan 12 hingga 16 nama kandidat. Di antaranya Hong Myung-bo dan Kim Do-hoon dianggap paling berpeluang. Hong Myung-bo saat ini melatih tim papan atas Liga Korea Selatan, Ulsan HDFC.
Sementara Kim Do Hoon adalah pelatih interim timnas senior dan pelatih tim U23. Kedua pelatih tersebut saat ini masuk sebagai calon pelatih timnas, tulis Daum. Nama Shin Tae-yong bahkan tidak disebut dalam laporan tersebut, meskipun masih ada kemungkinan dia masuk dalam daftar 16 calon pelatih baru Korea Selatan. Masa depan Shin Tae-yong sedang menjadi spekulasi karena kontraknya dengan PSSI akan habis pada 30 Juni 2024 dan belum ada perpanjangan kontrak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa pihaknya sudah menawarkan kontrak baru berdurasi 3 tahun kepada Shin Tae-yong 2 pekan lalu. Perbandingan gaji Shin Tae-yong di Indonesia dibanding Korea Selatan. Kontrak pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan berakhir pada 30 Juni 2024. PSSI telah menawarkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun hingga 2027. 2 minggu yang lalu, PSSI menyerahkan kontrak baru tersebut kepada Shin Tae-yong. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Shin Tae-yong belum menandatangani kontrak karena sedang menjalani pemulihan di Korea Selatan. Kami telah memberikan kontrak final kepada Coach STY hampir 2 minggu lalu, ujar Erick Thohir pada Jumat 21 Juni 2024. Erick Thohir siap menerima kemungkinan jika Shin Tae-yong diambil oleh timnas Korea Selatan. Namun ia menegaskan bahwa timnas Indonesia memerlukan pelatih berkelas dunia. Jika Korea Selatan menginginkan Shin Tae-yong, saya tidak bisa melarang, jelas Erick. Kami membutuhkan pelatih dengan standar dunia. Namun, saya yakin Shin Tae-yong tahu bahwa tanpa dukungan PSSI dan kualitas pemain, Indonesia tidak mungkin mencapai posisi ini, tambahnya. Rumor bahwa Shin Tae-yong diincar oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan kembali muncul. Saat ini, timnas Korea Selatan belum memiliki pelatih permanen setelah berpisah dengan Jurgen Klinsmann usai Piala Asia 2023. Pada FIFA Matchday Maret dan Juni 2024, posisi pelatih diisi oleh pelatih sementara, yaitu Hwang San-hong pada Maret dan Kim Do Hoon pada Juni. Jika Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia, ia juga akan melepaskan gaji besar yang diterimanya. Dalam kontrak pertamanya dari tahun 2020 hingga 2023, Shin Tae-yong menerima bayaran sebesar 15,3 miliar rupiah per tahun. Untuk kontrak barunya hingga 2027, Shin Tae-yong akan mendapatkan gaji sebesar 23,6 miliar rupiah per tahun, meningkat sekitar 8,3 miliar rupiah per tahun. Namun angka ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh PSSI maupun Shin Tae-yong. Sebelum melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong melatih timnas Korea Selatan hingga tahun 2018. Saat itu gajinya sebesar 425 euro per tahun atau sekitar 7 miliar rupiah yang berarti sekitar 583 juta rupiah per bulan. Gunduli Filipina 3-0, timnas Indonesia ditunggu Laos. Timnas Indonesia U16 belum lolos ke babak semifinal Piala AFF U16 2024 meskipun telah meraih 2 kemenangan di grup A. Garuda Muda memulai grup A dengan kemenangan 3-0 atas Singapura pada Jumat 21 Juni. Kemenangan berikutnya adalah mengalahkan Filipina 3-0 pada Senin 24 Juni. Dengan 2 kemenangan tersebut, timnas Indonesia U16 memimpin grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Namun Laos juga memiliki 6 poin dari 2 pertandingan setelah mengalahkan Filipina 3-0 pada Jumat 21 Juni dan Singapura 2-1 pada Senin 24 Juni. Laos hanya kalah selisih gol dari timnas Indonesia U16. Pada matchday terakhir grup A, timnas Indonesia U16 akan melawan Laos. Pertandingan ini akan berlangsung pada Kamis 27 Juni di Stadion Manahan Solo. Pelatih Nova Arianto mengatakan ya pastinya kita akan selalu evaluasi ya. Kita evaluasi dulu pertandingan melawan Filipina bagaimana pemain tampil maksimal atau tidak. Kita juga mengawasi video dari Laos dan strategi apapun akan kita lihat nanti sesuai dengan kondisi pemain.
Informasi akan mengikuti siapa pemain yang bisa tampil dan menyelesaikan situasi kondisinya dari pemain Timnas Indonesia U16 tambah Nova. Pelatih Nova Arianto memuji penampilan Muhammad Mirza Firjatullah yang baru dimasukkan di babak kedua dan menjadi mesin gol Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Striker Dewa United itu telah mencetak 3 gol dari 2 pertandingan. Mirza Firjatullah mencetak 2 gol saat Timnas Indonesia U16 menang 3-0 atas Filipina pada Senin 24 Juni malam di Stadion Manahan, Solo dalam matchday kedua grup A. Gol lainnya dicetak oleh Evandra Florasta dari Bayangkara FC yang membuka keunggulan Garuda Muda pada menit ke-65. Mirza Firjatullah menjadi top skor sementara Piala AFF U16 2024 dengan 3 gol bersama 2 pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Thanh Binh. Yang pertama, sekali lagi saya tidak melihat satu orangnya. Saya melihat kenapa bisa gol terjadi, pasti itu melibatkan semua pemain, ujar Nova. Semua pemain bisa memahaminya. Apa yang kita lakukan di latihan dan saat lawan mulai turun, Mirza melakukan pergerakan yang di belakang 4 bek lawan. Itu yang menjadi senjata kami. Itu tidak terjadi di babak pertama. Saya bersyukur Mirza sangat luar biasa. Tetapi saya tidak mau memuji satu pemain, jelasnya. PSSI beri waktu tanda tangan kontrak Sintayong. Isu kontrak baru Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia menjadi misteri besar akhir-akhir ini. Sintayong belum menandatangani kontrak baru yang telah diserahkan kepadanya, meskipun kontraknya sebagai pelatih Timnas Indonesia akan berakhir bulan ini. Kekhawatiran supporter semakin meningkat karena ada isu bahwa Korea Selatan mulai melirik kembali Sintayong. Melihat keberhasilan Sintayong bersama Timnas Indonesia, tak heran jika Korea Selatan tertarik untuk menjadikannya pelatih lagi. Supporter Timnas Indonesia tentu tidak ingin melepas Sintayong begitu saja. Satu-satunya cara untuk memastikan kelanjutan karirnya di Timnas Indonesia adalah dengan menandatangani kontrak baru. Namun belum ada kabar terbaru mengenai penandatanganan kontrak tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan terkait perpanjangan kontrak Sintayong. Sintayong memiliki hubungan yang baik dengan saya, ujar Erick Thohir. Yang saya dengar, beliau sedang dalam perawatan di rumah sakit, jadi kami memberikan waktu, lanjutnya. Erick Thohir tidak memberikan batas waktu pasti bagi Sintayong untuk menandatangani kontrak barunya. Erick Thohir juga mengaku sudah mendengar kabar bahwa Korea Selatan ingin merekrut kembali Sintayong. Menanggapi isu tersebut, Erick Thohir menyatakan dirinya tidak bisa melarang jika Sintayong lebih memilih menjadi pelatih Korea Selatan. Kalaupun dari Korea menginginkan coach Sintayong, saya tidak bisa melarang, kata Erick Thohir.